Ya pemirsa, pada malam hari tadi Kadif Humas Polri Jenderal Deddy Prasetyo sempat menggelar konferensi pers menjawab juga berbagai pertanyaan dari pihak wartawan, termasuk salah satunya adalah permintaan olah TKP ulang dan juga kemudian juga otopsi ulang yang diminta oleh pihak keluarga. Kita dengarkan terlebih dahulu. Ya, dalam rangka untuk apa? Untuk betul-betul hasilnya itu sahih dan bisa bertanggungjawabkan dari sisi keilmuan dan dari semua metode sesuai dengan standar internasional. Jadi otopsi mayat atau ekshumasi itu ada standar internasionalnya dan itu akan diaudit karena sesuai dengan standar kode etik dan profesi. Oleh karenanya, hasil komunikasi saya malam ini dengan Dirpidum, dari pihak pengacara apabila mau mengajukan ekshumasi, dari penyidik terbuka, ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri, bahwa proses penyidikan ini akan dilakukan seterbuka mungkin, setransparan mungkin, dan tentunya proses penyidikan harus memenuhi kaidah-kaidah scientific crime investigation. Itu hal yang mutlak yang harus dilakukan. Dan pada kesempatan hari ini juga saya sampaikan kepada rekan-rekan, sebagai wujud keterbukaan dari penyidik, insya Allah besok dari pihak keluarga akan diterima oleh penyidik dan tentunya didampingi oleh pihak pengacaranya. Nanti penyidik dalam hal ini akan menyampaikan kepada kedokteran forensik, mengumumkan kepada atau menyampaikan kepada pihak keluarga dan pengacaranya tentang hasil otopsi yang sudah dilakukan. Ya, dari hasil otopsi yang dilakukan nanti ada gambaran dari pihak keluarga, pihak pengacara untuk apa? Untuk menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang saat ini. Saya menyampaikan dalam hal ini, tolong biar orang-orang yang expert di bidangnya itu yang menyampaikan. Sebagai contoh misalnya, luka karena benda ini, karena benda ini, karena benda ini. Ini kan dibawa ke arahnya ke persepsi lagi, spekulasi lagi. Karena apa? Orang yang menyampaikan bukan orang yang expert di bidangnya. Ya. Ketika besok akan disampaikan oleh dari pihak tim kedokteran forensik Polri, ya itu nanti akan membuat informasi ini akan semakin lebih jelas dan juga bisa dipahami oleh pihak keluarga dan juga oleh pihak pengacara. Dan besok insya Allah sore selesai mungkin menerima penjelasan dari penyidik dan juga kedokteran forensik, silakan dari pihak pengacaranya menyampaikan ke teman-teman media. Ya, untuk mekanisme tentunya dari pihak pengacara mengajukan kepada penyidik ya. Ekshumasi ini kan jelas adalah bongkar kubur, kemudian penggalian mayat untuk demi keadilan. Nah, demi keadilan ini adalah sebagai bentuk transparansi. Nah, demi keadilan itu siapa yang melakukan? Adalah pihak yang berwenang. Siapa pihak berwenang? Penyidik. Karena ini menyangkut masalah benda mayat, harus expert yang melakukan. Siapa? Adalah kedokteran forensik yang memiliki keahlian di bidangnya yang akan melakukan itu. Dan ini akan terang benderang di dalam setiap kasus apabila dilakukan ekshumasi, apabila diketemukan bukti-bukti tambahan untuk menguatkan hasil otopsi yang pertama, itu sangat bagus. Karena itu adalah untuk kepentingan penyidikan dan itu juga nanti diungkapkan di dalam proses persidangan. Biar permasalahan ini betul-betul Kita langsung ke ayah dari Brigadir J, Pak Samuel tadi mendengar penjelasan pihak Kadif Humas Polri bahwa akan ada olah TKP ulang. Bahkan dalam waktu dekat hasil otopsi Brigadir J akan diperlihatkan kepada Pak Samuel. Bagaimana Pak Samuel melihatnya? Karena Bapak juga melihat kondisi jasad Brigadir J bukan hanya bagian luarnya saja tapi juga Bapak sudah membuka pakaiannya kabarnya. Kalau soal otopsi ulang semua itu biarlah pengacara kami yang berbicara soal itu. Kami sudah serahkan semuanya sama pengacara. Tapi demi terang benderangnya semua persoalan ini alangkah baiknya dilakukan begitu. Kalau untuk kondisi di tubuhnya Bapak? Kondisi di tubuhnya waktu saya buka itu hanya sampai batas dada itu. Begitu sebelum saya tanda tangani, itu kan saya usul dibuka peti. Itu pun tidak boleh dibuka habis, hanya seperempat lah dibuka tutup jenazah.
Langsunglah saya lihat wajah anak kita almarhum ini begitu beberapa luka di wajah. Memang saya waktu melihat luka di wajah sudah saya apa gitu, tambah sedih lah. Kata kabarnya kan anak kita ini meninggal tembak-tembakan. Tapi begitu saya lihat luka di wajah, ya ngeri sekali begitu. Ada luka di sini, tapi entah luka apa lah itu ya. Luka di sini dijahit, ada beberapa jahitan dikit di hidung, luka. Dan di kelopak mata kanan ini ada ini luka di sini. Nah, itu yang pertama saya lihat. Semenjak saya lihat itu saya udah histeris juga itu Pak. Nah, jadi saya mohon lagi sama yang mengantar jenazah dari Jakarta, saya bukalah kancing bajunya 2 biji. Sudah saya buka kancingnya 2 biji, nampaklah entah lubang apa di sini gitulah, apa peluru apa-apa saya tidak ngerti. Di sinilah saya lihat ada satu lubang. Nah, sudah saya lihat itu, ya sudah saya tutuplah dengan kainnya itu. Tapi waktu awalnya saya lihat di wajah itu sudah sangat, ya tidak wajar lah kalau menembak begitu. Itu yang saya lihat Pak. Oke, Pak, tadi informasi kalau kita dengarkan juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri akan bertemu dengan pihak keluarga pada esok hari. Sudah mendapatkan informasi mengenai hal ini, Pak Samuel? Kalau soal bertemu pendaknya itu sudah semua saya serahkan sama pengacara kami. Di sana kan sudah ada lawyer untuk membicarakan itu semua. Tapi jika ingin bertemu dengan pihak keluarga untuk mengkomunikasikan segala hal, bersedia, Pak Samuel? Ya itu saya serahkan aja sama lawyer kami. Semuanya kuasa sudah saya serahkan sama lawyer. Oke. Baik Pak Samuel, kita langsung ke Pak Ito Sumardi. Ya, terima kasih Pak Samuel. Pak Ito Sumardi melihat kejanggalan yang ditemukan oleh pihak keluarga, bahkan sekarang asumsi-asumsi liar itu sudah beredar luas Bapak. Bagaimana Pak Ito menanggapi kasus ini? Baik, terima kasih Mas Andro. Saya kira kita melihat peristiwa ini sebetulnya secara utuh, bukan dari tembak-menembak saja, tapi ada kasus lain ya yang mendahului sehingga terjadi peristiwa ini. Kemudian yang kedua adalah dalam hal pengolahan TKP ya. Olah TKP ini kan menentukan terkuaknya satu kasus, di situ lengkap ya, ada bukti, kemudian juga saksi-saksi dan lain sebagainya. Yang ketiga masalah otopsi. Tentunya karena ada korban meninggal dunia harus dilakukan otopsi. Otopsi ini sesuai dengan KUHP itu adalah yang berhak untuk mengajukan otopsi adalah penyidik. Ya, jadi tidak perlu harus izin daripada orang tua. Tapi karena kasus ini sudah menjadi atensi masyarakat luas, apalagi sekarang sudah dikawal oleh ahli-ahli hukum, tentunya Polri juga tidak menutup mata. Di sini Pak Kapolri tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadif Humas, kita membuka kesempatan untuk dilakukan mungkin otopsi ulang. Otopsi ulang ini pun juga prosedurnya karena sudah dilaporkan oleh pihak penasihat hukum daripada almarhum, itu kan sudah membawa bukti-bukti. Bukti-bukti itulah yang nanti menjadi dasar bagi penyidik untuk mengeluarkan semacam satu keputusan dilakukan ekshumasi ya. Dilakukan otopsi ulang ya. Otopsi ulang ini apakah di awal ada kesalahan atau belum diotopsi sama sekali, kemudian data yang dirilis atau bagaimana Pak Ito? Saya kira tadi sudah disampaikan biasanya otopsi itu adalah merupakan sesuatu yang tidak disampaikan ke umum ya, karena itu digunakan untuk di pengadilan. Tapi karena ini tadi saya sudah sampaikan bahwa Pak Kapolri juga menginginkan kasus ini terbuka ya untuk umum, sehingga beliau juga memberikan kesempatan kalau memang ada otopsi lagi, tapi tetap harus melalui penyidik karena ini kan adalah pro justisia ya. Jadi apa yang dilakukan oleh penyidik itu dasarnya laporan yang tadi bukti-bukti yang disampaikan oleh penasihat hukum ya. Karena tentunya kalau melapor membuat laporan polisi tanpa bukti-bukti kita tidak akan menindaklanjuti. Tapi karena ada bukti yang dibawa ini akan dibuktikan. Nah nanti di sanalah para dokter kehakiman ya yang kita punya ahli DVI semua yang sudah punya sertifikat kemudian juga sudah disumpah. Mereka akan menjelaskan secara teknis. Dan kalau memang ada hal-hal yang ganjil, nah tentunya kan dari pihak keluarga yang diwakili pengacara ya, kebetulan beliau-beliau ini ahli-ahli hukum yang saya kenal, saya kira nanti akan ada satu diskusi ya, diskusi yang membuat satu hasil otopsi ulang ini bisa demikian terang. Tentunya kalau ini sudah dibuka, sudah dijelaskan secara profesional, saya yakin mungkin pihak keluarga pun juga akan bisa menerima apakah memang terjadi
tindak pidana Jelas penganiayaan semua transparan ya. tindak pidana pembunuhan. Ini kan ada 3 kasus nih ya Mbak Maria dengan Mbak. Yang pertama adalah kasus dugaan terjadi pelecehan, yang kedua tembak menembak, yang ketiga dugaan terjadinya pembunuhan berencana dan penyiksaan. Ini kan baru ya. Baru dengan dilihatnya dari ini. Sehingga kita sebaiknya dengan tim yang sudah dibuat ini secara profesional membuka juga diri untuk dikawal oleh Kompolnas ya, kemudian juga Komnas HAM ya. Di sini kita juga ada dari lembaga-lembaga LSM yang ada Bang Usman Hamid juga semuanya ya, Bang Johnson dan juga ada Bang Kapitra. Saya kira masalah ini tidak mungkinlah sampai Polri harus mengorbankan institusi. Itu Pak poin Ito, yang penting. bagaimana kemudian Anda melihat dugaan tadi yang juga sempat disampaikan oleh ayahanda dari Brigadir J bahwa ada dugaan peretasan ponsel milik keluarga? Ya kebetulan saya kan juga pernah jadi kabar eskrim dan mendalami juga ya untuk masalah-masalah penyadapan dan lain sebagainya. Tentunya dugaan ini kan harus dibuktikan dan ini sudah menjadi catatan penasihat hukum ya. Jadi apa yang menjadi catatan penasihat hukum merupakan komplain dari keluarga harus kita buktikan. Keluarga memiliki bukti informasinya? Ya kan kalau bukti itu harus dibuktikan dulu baru dugaan ya Mbak Maria ya. Sehingga di sini Polri secara profesional harus membuka diri apakah betul diretas atau tidak. Ya karena itu pun harus melalui satu proses yang dilakukan melalui kita punya Direktorat Cyber ya. Jadi nanti itu pun secara terbuka, tidak bukan itu. Karena kan jejak digital ini tidak bisa dihapus. Di Polri mungkin bisa, tetapi di provider tidak mungkin dihapus jejak digital ini. Tapi versi kuasa hukum mengumpulkan sejumlah bukti yang dianggap kejanggalan dalam kasus baku tembak ini. Bang Johnson Panjaitan. Saya kira sebelum kita masuk pada kasusnya sendiri, ini ada kepentingan kita semua karena ini catatan demokrasi ya. Kepentingan kita semua bukan hanya polisi, yaitu soal senjata ini loh, ya kan? Awalnya ini kan tembak menembak. Tembak menembak itu dilakukan oleh para pengawal yang terlatih, ya. Dan ternyata senjata itu sekarang beredar juga di mana-mana. Saya khawatir kalau ini tidak diatasi, bukan cuma dievaluasi, kalau tidak diatasi nanti tembak menembak lagi, problem kita jadi makin banyak. Taruhannya institusi kita nih, ya kan? Ini penting saya tekankan, saya ulangi sekali lagi. Maksud Anda Baradae tidak layak memegang senjata Glock 17 itu? Bukan atau cuma gimana? itu, peristiwanya sendiri ini soal senjata dan tembak menembak orang yang sangat terlatih di rumah instansi penting pejabat Polri loh. Ya. Sementara ketentuannya ada dan senjata yang digunakan ini sekarang beredar dan digunakan oleh banyak orang dan banyak polisi maksud saya, ya. Jadi ini penting, jangan sampai kita ngomongin ini tahu-tahu ada kejadian lagi dengan menggunakan senjata Glock yang sama di mana, entah di Papua, entah di mana dan taruhannya ini lembaga loh, karena ini senjata ini saya juga khawatir ini harus jangan-jangan ini utang lagi nanti beli senjatanya kan ini taruhannya negara loh, bukan cuma hanya kasus ini ya. Jadi sekali lagi soal senjata ini penting. Kalau soal kasus ini tentu nanti kita akan lihat, misalnya saya sebagai orang yang punya pengalaman lihat dari lukanya saja kalibernya 4,5 ya, senjatanya Glock ya, dan tentu ini kalau bicara teknis seperti yang Pak Ito bilang, tentu secara teknis nanti akan dicek apakah memang Barada itu layak, pangkatnya baru Barada, apakah layak pegang seperti itu kan. Kemudian juga sampai soal-soal teknis, sidik jari, kemudian tembaknya bagaimana, uji balistik dan lain sebagainya, dan tentu itu ditentukan awalnya seperti yang Pak Ito bilang adalah olah TKP. Nah, olah TKP ini sampai sekarang menjadi masalah dan taruhan. Sementara institusinya udah ngomong kemana-mana bahwa ini tembak menembak, ya kan, sudah diotopsi, ya. Kemudian olah TKP kan sudah dilakukan. Masalahnya di mana? Olah TKP kapan itu dilakukan? Karena sampai sekarang hasil penyidikan belum selesai dan kalian semua media mengumumkan bolak-balik olah TKP. Kalau nggak salah kemarin itu yang kelima, ya, walaupun ngomongnya baru soal CCTV. Ya berarti ini kan ada yang menurut saya ada yang tidak beres. Jadi jangan jargon seolah-olah kalau sudah terbuka ngomong wah ini adalah scientific criminal investigation, lantas itu semua benar. Tapi kalau menurut tidak beres harus punya bukti juga dari tim kuasa hukum, ya, Bang Johnson. Mungkin tentu ini yang harus kita dorong. Bukti-bukti yang di bawah. Iya, tentu ini yang harus kita dorong ya. Saya mau masuk pada kasusnya ya. Misalnya ya, ini kita supaya jelas ya, karena ini semua
Data-data ini sudah kami lampirkan dan kami berikan pada waktu laporan. Yang pertama adalah soal dokumen ya. Kita ngomong ke kasusnya. Jelas sekali di surat pengantar visum et repertum yang dibuat oleh Kapolres sebagai penyidik ya. Bang. Yang dibuat oleh penyidik ini Dibantu ya. Andrew. Saya bantu Bang. Ya, Sebentar, mohon maaf karena isi dokumen ini setelah kami cek bukan hanya surat tapi juga ada foto-foto yang belum kami blur sama sekali. Bang Johnson, sesaat lagi kita harus jeda dulu, kita lanjutkan lebih mendalam mengenai dokumen pegangan dari kuasa hukum ini. Tetaplah bersama kami.